ini hidup. Terus aku mobil-mobil kayak ini, nah tadi kan dilelang ini, ya kan kita seluruh warga Palembang untuk bisa melok lelang. Jadi kalau dia datang, nak mobil tak? Kayak kurus yo. Itu dah kata. Jadi dari BPKAD dewek sudah ngomong itu dilakukan sepenuhnya di KPKNL. Jadi jangan percaya Jangan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat BPKAD, salam Bos You. BPKAD obrol seputar aset dan keuangan. Jadi sobat-sobat BPKAD, hari ini hari yang spesial. Kita akan berbincang mengenai ada lokap pokoknya. Jadi hari ini Bang Dayat ditemani oleh Kak Surahman dari BPKAD dan juga dari KPKNL. Nah, kita akan berbincang seputar ada mobil yang nak dilelang, kabarnya mah itu. Cuman mak mana ceritanya kita harus nanya dulu dengan yang nak nginjek loka ini tadi Sebelumnya Mang Dayat kenalkan dulu, di sebelah kiri Mang Dayat ini ada Pak Surahman yang merupakan dari BPKAD. Ini dia yang buat cerita kita nih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian selanjutnya ada kando kita Mas Agus Fajri Rama. Rama Sinta lu bukan? Siap. Ini kado kita nih dari KPKNL yang akan melaksanakan lelangnya. Didampingi, di tengah kita ada kado kita Eka Widayanta. Yang mana kabarnya kado? Alhamdulillah. Dan tidak lupa juga ada kado Andri Rahmawan. Jadi beliau adalah kawan-kawan dari KPKNL. Sobat-sobat BPKAD, sebelum kita memulai obrolan kita yang seru ini dan mudah-mudahan ada rezekinya, jangan lupa channel BPKAD ini di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share. Sebarkan kemana-mana biar informasi ini bisa sampai ke masyarakat dan mudah-mudahan menjadi manfaat. Lanjut kita nanya dulu yang nak ada gawe ini, tunggu jeronya udah. Nah, jadi Kak Surahman, kabarnya ini Wong Palembang ini nak ada loka katanya. Iya, nak ada cerita nak lelang mobil. Jadi mak mana sebenarnya ceritanya? Iya. Baik Pak, makasih. Sobat-sobat BPKAD, pertama kami menyampaikan bahwa memang saat ini pemerintah Kota Palembang lagi berupaya menertibkan aset-aset yang sudah dipergunakan, terutama kendaraan khususnya itu yang sudah berumur melampaui dari umur ekonomis, yaitu di atas 7 tahun. Pemerintah Kota Palembang melalui Pak Wali Kota Palembang sudah mengambil kebijakan ini untuk kita semua bahwa untuk kendaraan yang seperti itu akan dipindah tangankan, artinya akan dijual, dilepas ke masyarakat gitu. Jadi kalau sudah 7 tahun, lelang. Minimal 7 tahun. Minimal 7 tahun. Iya. Ya. Jadi ini lelang langsung ke masyarakat. Lelang memang langsung ke masyarakat. Semua bisa mengikuti. Jadi yang ini kalau sudah gabi-gabi kayak ini langsung pasti banyak. Wow. Ya. Pasti biasanya lelang ini kan agak mirip regonya lah. Pasti Bang. Mudah-mudahan lah karena sesuai juga kayak kita tanya di bagian lelangnya. Sesuai dengan kondisi kendaraan pastinya. Nah, ada berapa banyak kan yang nak dilelang? Nah, untuk momen ini unitnya itu berjumlah ada 55. Terbagi dari 2 bagian. Jadi ada 40 itu jenis minibus dan truk. Kemudian ada 15 lagi khusus bus X Transmusi. Ada bis juga. Ada bis juga. Tapi dari 55 unit tadi kita bagi lagi dengan namanya lot, Mas. Dibagi lagi dalam paket-paket. Jadi jumlah paket dari 65 unit tadi menjadi 46 lot. 46 lot. Nah, jadi selain dari dijual per unit, ada juga dijual yang dikelompokkan, dicumpukkan mungkin masuk kita Palembang seperti itu untuk mobil-mobil yang sejenis yang dalam kondisi sudah memang rusak berat dalam bentuk scrap. Yang lahan koran ya. Berarti ada ikoan, ada yang gelondongan. Iya, itu kurang begitu. Jadi apalagi ada bis yang nak muka pariwisata, memang lagi nak didorong di pariwisata ya kan? Benar Bang. Iya. Lokal bis nah. Siap lah. Silakan ikut Bang. Iya. Jadi di kita ini akan ada lelang. Nah, mak mano lelang ini caranya mak mano kita akan ulik lebih lanjut lagi.
bersama KPKNL. Sobat-sobat, kita ikuti di segmen berikutnya. Kira mak mano hitungan harganya tuh? Oh ya. Jadi untuk tiap unit tadi atau tiap lot tadi itu Iya. ada namanya nilai limit, nilai dasar untuk kita lelang. Nah, nilai ini kemarin ditentukan oleh penilai, Mang, bukan oleh BPKD. Oh, bukan. Jadi ada badan independen yang menilai itu, yang dalam hal ini kami menggunakan jasa penilai konsultan publik, KJPP namanya, Mang. Ya, mereka yang menilai, mengukur objek kami ini, membandingkannya dengan harga pasar, sehingga muncullah angka-angka tadi yang dijadikan nilai dasar. Lelang ini, mak mano caranya? Iya, pertama kita harus punya akun dulu ya di lelang.go.id. Oh, ada akunnya. Iya, benar. Iya. Jadi kita di sini kita ngelihat bahwa kalau mau lelang semua orang bisa. Intinya gitu. Dia punya KTP dan dia bisa langsung di daftar akunnya di situ. Untuk yang ini harus KTP Palembang apa KTP Indonesia tuh lah? KTP Indonesia lah, semuanya Jadi bisa. nak dia dari mana be bisa? Bisa. Ini kan no Mas Agus anak dulur ya. Jadi ajak bahasa Palembang. Nah, kalau yang bukan bahasa Palembang kita ke Jakartaan gayanya. Boleh. Artinya itu bisa pakai KTP manapun selama KTP Indonesia. Iya, benar. Nah, proses untuk pendaftarannya mana? Jadi buka aja di lelang.go.id. Di situ nanti ada prosesnya cara daftar akunnya itu. Jadi kita kalau mau daftar di situ ngisi semua data-data yang ada di situ, termasuk dari KTP-nya juga. Nah, nanti kalau misalnya udah di input itu, nah nanti kalau misalnya belum di verifikasi KTP, itu bisa hubungi nomor telepon kita di KPKNL Palembang. Nah, di sini nanti ada ya nomornya di sini. Oh, itu yang megang adminnya ada. Bukan nomor kakak. Iya, bukan. Kalau nomor kakak tadi kalau nak kenalan ya. Iya. Verifikasi, maksudnya verifikasi itu seperti apa? Verifikasi KTP dalam hal ini kita akan cocokkan data yang ada di KTP dengan data yang diinput. Misal, misal nomor KTP. Nah, itu apakah sama? Kita akan mengecek itu. Terus yang kedua, nama. Nah, nama ini harus sama dengan di KTP karena nanti ketika si calon peserta dinyatakan menang, itu kan nanti akan balik nama. Nah, kalau balik nama itu di Samsat itu pasti akan melihat KTP juga. Jadi diharapkan harus sama ini namanya. Jangan misalnya nih Muhammad. Nah, kadang-kadang cuma disingkat M. Mamat. M Ahmad gitu kan. Di KTP apakah M Ahmad juga atau tidak? Nah, kita akan cocokkan data di akunnya itu. Terus yang berikutnya terkait alamat. Jadi alamat kita harus cocokkan dengan KTP. Jadi misalnya nih Mang Dayat rumah waktu di KTP masih di Palembang. Nah, saat ini di Sako, misalnya di Banyuasin. Nah, itu sebaiknya disamain dengan yang di KTP. Jadi misalnya nanti kalau mau balik nama sama datanya. Yang untuk mobil ini itu kapan lelangnya? Jadi nanti kan di tanggal 3 besok tuh udah pengumuman di koran. Nah, di aplikasi otomatis tuh di jam 00 udah bisa dilihat di aplikasinya. Jam 00 hari Jumat ya berarti? Iya, nah kemudian kalau misalnya kita udah punya akun tadi, ya udah kita lihat kita yang mana yang kita share. Nah, itu yang share ini kamu klik tuh. Nah, nanti setor uang jaminan. Nah, kalau udah setor uang jaminan tadi, berarti kan diverifikasi sama bendahara kita tuh, udah diverifikasi bendahara, udah oke, udah di ACC. Nah, itu udah bisa nawar di hari itu juga. Nah, di hari itu bisa nawar sampai maksimal di tanggal 10 jam 8.30. Untuk kondisi-kondisi barangnya itu tadi seperti apa, Beh? Ya, kalau ini kan ada yang rusak berat ya. Kalau rusak berat tuh dia unit ya. Dia ada BPKB dan STNK, ada juga yang tidak ada STNK-nya. Kemudian ada juga yang scrap. Nah, scrap itu tanpa BPKB dan STNK. Oh. Iya, itu aja. Jadi cak jual besi. Jadinya ya, itu situ aja nih. Nah, jadi itu ada keterangan tapi ya. Ada. Jadi kalau keterangannya itu tadi apa scrap, berarti itu tidak KT, BPKB dan STNK. Iya, di situ aja tuh nih. Iya. Nah, Kando,
ini kan kita lelangnya nih online, ya kan? Yang nama online nih banyak mata melihat, tidak Kira-kira nih untuk menanggulangi ini, misalnya kita mau berkoordinasi atau mau mempertanyakan sesuatu hal ke kantor itu gimana kan dok? Ya, jadi memang saat ini banyak penipuan tentang penjualan aset ya, penjualan mobil itu penipuannya modusnya adalah menawarkan harga yang murah. Harga yang murah, mobilnya baru tapi harganya murah sekali. Nah, agar tidak sobat-sobat BPKAD agar tidak tertipu masalah lelang ini, bisa mengunjungi website kami lelang.go.id atau misalkan di Kota Palembang bisa datang ke kantor kami, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang. Kalau alamat kami ada di Gedung Keuangan Negara, Jalan Kapten Arifai. Mungkin kantor gubernur sebelahnya kantor gubernur persis. Belakang Citas. Nah, gitu. Jadi bisa biar datang langsung ke situ, Pak. Biar hati tenang, kalau memang pengen konfirmasi bisa datang ke langsung kantor KPKNL yang ada di belakang Citas atau di samping rumah kantor gubernur. Iya. Nah, kalau dari BPKAD dewek mana Kak untuk menanggulangi ini tadi? Jadi kami minta di sobat-sobat BPKAD agar ketika mendapat tawaran-tawaran misalnya ada janji-janji nih makanya bahwa kami bisa membantu dan menjamin sebagai pemenang, itu tidak ada lah. Jadi kami jamin prosesnya transparan dan memang dilakukan oleh kawan-kawan KPK yang penuh integritas. Jadi kalau dia datang nak mobil tak? Kayak kurus yo. Itu dah kata. Jadi dari BPKAD dewek sudah ngomong itu dilakukan sepenuhnya di KPKNL. Jadi jangan percaya Jangan percaya. Jadi ini nih belum lelang lah, ada yang menang. Nah, kadang-kadang. Jadi Kandri, coba jelaskan dulu rumor-rumor ini. Mak ada nian apa mak mano? Jadi prinsipnya begini Pak, untuk lelang itu kan terbuka untuk umum. Kemudian itu tujuan lelang adalah mencari penawar yang paling tinggi gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan yang ingin ikut lelang dan ingin menang, tawar setinggi-tingginya seperti itu. Jadi kami tidak menutup-nutupi, kami tidak menjamin bahwa oh saya pasti menang atau oh si A pasti menang, enggak. Jadi semua bebas ikut, yang penting setor uang jamin. Ada uang jaminannya. Nah, jaminan itu mana itu? Jadi nanti di setiap lot lelang itu nanti dari pihak BPKAD akan menentukan uang jaminan seperti apa, sebesar berapa gitu ya. Misalkan bus tadi ya, satu unitnya dijual 10 juta katakanlah. Kemudian ditetapkan uang jaminan 1 juta. Jadi setiap peserta yang akan ikut lelang wajib store 1 juta ke virtual account. Seperti itu. Jadi untuk saat ikut lelang seperti itu. Pecah DP lah Jui. Biar tak berlari Jadi bermodal juga sobat-sobat Jadi setelah daftar share yang mana sudah dicek tadi, masuk ke duit jaminan. Uang jaminan. Jadi kalau misalnya mau taruh uang jaminan, menang, ya kan? Artinya duit jaminan ini tinggal tambahi. Nah, kalau misal kalah? Misal kalah nanti kami kembalikan 100%. Oh, balik. Tanpa potongan apapun. Tidak perlu khawatir. Iya, balik. Kecuali kalau ada biaya perbankan ya, transaksi perbankan mesti ada ya. Misalkan kami kan menggunakan rekening Bank Mandiri gitu. Kemudian pesertanya store dari bank yang lain gitu ya. Nanti pasti ada biaya transaksi perbankan situ. Misalkan 2.000 atau 2.500 seperti itu. Jadi ada potongan sedikit. Oh, artinya cuman biaya admin. Biaya admin. Admin perbankan ya. Jadi pertama jingok dulu barangnya. Yang pasti ke dulu kira-kira ini pacak rugi apa tidak, kamu belinya maksimal mentok berapa. Sudah itu buka aplikasi di KPKNL lelang.go.id. Iya. Daftar di situ, daftar sampai verifikasi selesai. Setelah itu yang mana yang diincar masuk ke jaminan. Benar kan ya? Cuman aku kalau dengar ada yang namanya bidding itu apa dia? Iya, bidding itu bahasa Inggris ya. Iya, aku pikir
apa tadi kemarin jual bedeng. Ada nak lelang bedeng ini. Ambek si Tanbang ini cahaya nih. Memang kalau di lelang itu ada namanya close bidding dan open bidding. Bidding sebetulnya itu adalah penawaran, menawar ya. Jadi kalau setiap peserta akan menawar harga ke barangnya itu ya. Jadi di lelang itu ada dua, ada close bidding dan open bidding. Close itu penawaran secara tertutup. Tertutup ini bukan berarti kami dari KPKNL maupun BPKAD membatasi orang untuk ikut, enggak. Jadi itu hanya semacam cara penawaran tertulis melalui website lelang.co.id. Hanya saja setiap peserta tidak bisa melihat penawaran dari peserta yang lain. Seperti itu close bidding. Jadi misalkan saya menawar 10 juta, Pak Fajri menawar 5 juta atau 7,5 juta. Saya tidak bisa melihat penawaran dari Pak Fajri. Pak Fajri pun juga tidak bisa melihat penawaran dari saya. Itu namanya close bidding. Kalau open bidding itu bisa melihat, misalkan saya tawar 10 juta, Pak Fajri tahu tawaran saya 10 juta. Hanya saja tidak tahu namanya, Pak. Cukup angka saja yang keluar di situ. Penawaran tertinggi 10 juta gitu. Bisa up lagi nggak kita? Nawar 10 nih, ganti jadiin 11. Bisa, Pak. Oh bisa. Bisa. Jadi kayak lelangnya di TV-TV itu sekian. Iya, bisa. Bisa deh. Bisa. Tapi itu sistemnya itu kita kan dari sistem ya. Iya. Bukan ketemu langsung kan bedanya ya. Bukan. Ini karena melalui website ya, internet ya. Jadi peserta misalkan sobat BPKAD mau ikut lelang di posisi di Jakarta, bisa langsung nawar di Jakarta bisa. Tidak perlu datang ke Palembang. Dan kalau menang tinggal datang ambil barang. Betul gitu ya. Tapi yang penting adalah cek barang dulu, Pak. Sebelum tawar cek barang dulu seperti itu. Iya. Nah, Kado. Jadi bidding ini ada open ada close ternyata. Kalau untuk yang penawaran kita di mobil ini yang mana yang diambil? Kalau sesuai dengan penetapan lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL itu memang memilih untuk open bidding. Jadi itu penawaran terbuka. Penawaran terbuka artinya semua peserta bisa melihat penawar tertinggi. Jadi misalkan saya nawar 10 juta, 5 menit kemudian atau setengah jam kemudian peserta bisa ngecek lagi HP-nya atau laptopnya bisa dicek lagi. Berapa sih posisi penawaran tertinggi sekarang? Ada atas sih ya. Ya, ada yang lebih tinggi lagi 15 juta seperti itu bisa dilihat. Dan kita bisa ngedit lagi nggak? Wih, 15 juta, naik 16. Bisa sekali. Ya. Jadi supaya menang tawar lebih tinggi seperti itu ya. Berarti selama sampai tanggal 10 nongkrongin nih. Nongkrongin betul. Nongkrongin HP, nongkrongin laptop. Ada yang lebih mahal, tambah lagi. Seru juga ya. Jadi kayak lelang-lelang di TV-TV memang. Kalau biaya-biaya ada yang lain nggak? Tambahan-tambahan lain? Kalau biaya memang biaya resmi itu adalah biaya lelang pembeli, Pak. Itu 2%. 2%. Kecil nggak BP ya? 2%. Ya. Tapi dia itu kayak kabar rugi. Dikalkulasi dulu lah. Iya, nawar-nawar tuh kan. Jadi sana dulu sobat-sobat BPKAD. Inilah BPKAD lagi nganjuk loka untuk dulur-dulur kita yang ada di Palembang. Lah berkali-kali diulangi. Mulai jingok lah dulu barang, daftarkan diri, ya udah, meloi. Kalau menang ada tadi 2% administrasi. Karena itu tongkrongi terus info-info dari BPKAD. Menang. Nah, itu bisa ngambil barangnya itu mana? Sulit tak? Gampang sih. Jadi kalau misalnya kita udah lunasin tuh pelunasan tuh sisanya kan dikurangin uang jaminannya. Nah, nanti sisa uang itu dibayarkan, kemudian sudah dibayar udah lunas, nanti otomatis di verifikasi sama bendahara. Nah, dari situ nanti ada kwitansi. Kwitansinya tuh otomatis jadi dari akunnya Bapak Ibu sekalian itu langsung. Jadi sistem di-download kwitansinya itu. Kwitansinya di-download dan kwitansi inilah yang dibawa ke kantor KPKNL. Oh iya, untuk ambil barang kan ke BPKAD. Oh, ke BPKAD. Oh iya, ngambil barangnya di sini. Jangan lupa kayak kamu kesana. Di sini barangnya. Di sini, Pak. Kami punya barang. Ya. Jadi cuman nyual ke baik. Iya. Nah, dari kando-kando KPKNL nih, ada pesan-pesan dak untuk sobat-sobat kita yang pengen melok lelang. Iya. Untuk para kolektor mobil tua, saatnya Anda ngikutin lelang di BPKAD.
Jadi jangan lupa, jangan sampai kolektor-kolektor tidak mendapat mobil tua ini ya. Ini sejarah juga ya. Bisa dibuat kayak suatu bus mie truk kan, seperti itu kan bisa kan di daerah-daerah bisa mau bikin franchise yang itu kan bisa. Jadi bisa aja bagi teman-teman kolektor bisa beli ini mobil tua. Jadi sebenarnya mendaftar pun banyak keuntungan karena bukan hanya program ini yang bisa diikutin, program-program lainnya juga bisa diikutin. Nah, jadi demikianlah sobat-sobat BPKAD. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Sumatera Selatan dan khususnya Kota Palembang, terutama tentang pengelolaan aset. Kalau memang ada salah-salah kata baik dari obrolan kami memohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Salam bos.